Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku di YouTube channelku. Sebelumnya perkenalkan, nama aku Erli Febrina dengan NPM. Aku dari kelas 3B dan dengan dosen pengampu. Nah teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai keterampilan menyimak. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang definisi mengenai keterampilan menyimak. Yang kedua yaitu adalah tahapan-tahapan dalam menyimak. Dan yang ketiga yaitu strategi kunci dalam menyimak. Dan yang keempat yaitu hal yang perlu dihindari dalam menyimak. Dan yang terakhir yaitu adalah kegiatan menyimak khusus untuk anak SD. Baiklah, tanpa berlama-lama kita akan langsung masuk ke bagian pembahasan. Baiklah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu definisi dari menyimak. Nah, menyimak itu sama dengan mendengarkan, tetapi mendengarkan itu tidak sama dengan mendengar saja. Mengapa demikian? Karena kalau mendengar itu hanya sekedar telinga kita yang menangkap bunyi tanpa disengaja. Sedangkan kalau menyimak lebih dari itu. Kalau menyimak itu kita lakukan dengan sengaja agar kita bisa mengerti maksud dari isi perkataan orang lain. Nah, jadi dapat kita ketahui bahwa definisi dari menyimak yaitu adalah kemampuan kita untuk benar-benar memahami apa yang orang lain ucapkan dengan penuh perhatian ataupun konsentrasi. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu adalah tahapan-tahapan dalam menyimak. Nah, dalam menyimak ada beberapa tahap yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu adalah mendengarkan atau hearing. Seperti yang dijelaskan tadi yaitu adalah menangkap bunyi bahasa dengan penuh konsentrasi. Yang kedua yaitu adalah memahami atau understanding, yaitu kita berusaha mengerti makna dari pesan yang kita dengar. Yang ketiga yaitu adalah menafsirkan, yaitu kita mencoba memberikan tafsiran atau makna dengan pendapat kita sendiri. Yang keempat yaitu adalah mengevaluasi, yaitu kita menilai isi pesan tersebut, apakah itu benar, baik, ataupun bermanfaat. Yang terakhir yaitu adalah menanggapi atau merespon, yaitu kita memberikan reaksi terhadap pesan, bisa itu berupa pertanyaan, menyetujui, maupun menolak. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu adalah strategi kunci dalam menyimak. Nah, dalam menyimak ada beberapa strategi kunci agar kita bisa memahami informasi dengan lebih baik. Yang pertama yaitu adalah memprediksi, yaitu di mana kita mencoba menebak isi dari pembicaraan sebelum atau pada saat kita mendengarnya. Yang kedua yaitu adalah mendengar secara selektif, yaitu di mana kita fokus hanya pada informasi penting sesuai dengan tujuan kita. Yang ketiga yaitu adalah mendengar untuk banyak tujuan, misalnya untuk hiburan, mencari informasi, ataupun untuk mengikuti instruksi. Yang keempat yaitu adalah menarik kesimpulan dari informasi yang diperoleh, maksudnya dengan memahami hal-hal yang tidak disampaikan secara langsung dari informasi lisan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah mempersonalisasikan, yaitu di mana kita mengaitkan isi yang kita dengar dengan pengalaman ataupun pengetahuan pribadi sehingga kita lebih mudah memahaminya. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah hal yang perlu dihindari dalam menyimak. Ada beberapa hal yang perlu kita hindari. Yang pertama yaitu adalah bersifat egosentris, yaitu di mana kita hanya mementingkan pendapat kita sendiri. Egois lah seperti itu. Yang kedua yaitu adalah enggan terlibat. Artinya itu kita tidak mau ikut aktif dalam memperhatikan isi simakan tersebut. Yang ketiga yaitu adalah takut akan perubahan, yaitu kita menolak ide baru yang berbeda dari kebiasaan kita. Yang keempat yaitu adalah menghindari pertanyaan. Nah, ini yang paling sering terjadi, yaitu kita tidak mau bertanya meskipun ada hal yang belum jelas atau yang belum kita pahami. Yang kelima yaitu adalah menghindari penjelasan yang sulit. Artinya kita malas mendalami hal-hal yang kita anggap rumit. Kemudian yang keenam yaitu adalah menolak pembicara. Maksudnya yaitu adalah mengabaikan isi pesan hanya karena kita tidak suka pada orang tersebut. Yang ketujuh yaitu adalah mengkritik gaya berbicara, yaitu di mana kita lebih sibuk menilai cara berbicara orang lain daripada kita memahami isi dari pesannya. Yang kedelapan yaitu adalah pura-pura memperhatikan, yaitu seolah-olah kita menyimak padahal pikiran kita sedang tidak fokus. Kemudian yang kesembilan yaitu adalah mencatat detail secara berlebihan. Ini juga sering dilakukan, yaitu di mana kita terlalu sibuk menulis sehingga kita kehilangan inti dari pesan tersebut. Kemudian yang ke-10 yaitu adalah kita menyerah pada gangguan di sekitar sehingga konsentrasi kita hilang. Selanjutnya, kegiatan menyimak khusus untuk anak SD. Nah, kegiatan menyimak khusus untuk anak SD ini dapat dilakukan dengan berbagai cara yang sederhana dan juga menyenangkan loh. Yang pertama yaitu adalah dengar ulang ucap.
yaitu di mana anak mendengar lalu menirukan kata untuk melatih cara bicara yang benar. Yang kedua yaitu adalah dengar kerjakan. Nah, di mana anak itu mendengarkan perintah lalu melakukan agar terbiasa memahami instruksi. Yang ketiga yaitu adalah dengar terka, yaitu di mana anak mendengar deskripsi lalu menebak benda sehingga melatih fokus dan imajinasi. Yang keempat yaitu adalah permainan Simon berkata atau bisik berantai, yang dimana yaitu berguna untuk melatih ketelitian dan kerjasama. Yang kelima yaitu adalah menyelesaikan cerita, yaitu anak melanjutkan cerita yang belum selesai supaya bisa berimajinasi dan memahami alurnya. Kemudian yang keenam yaitu adalah retelling story, yaitu anak menceritakan kembali apa yang sudah didengar dan berguna untuk melatih ingatan. Yang ketujuh yaitu adalah identifikasi kata kunci, yaitu di mana anak mencari kata penting dari bacaan agar lebih mudah menangkap isi utama dari pembahasan tersebut. Nah, baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebih saya mohon maaf. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.